Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kecamatan Kuningan, Jawa Barat. Di sini, saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Adapun soal pemantik yang pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Di sini, setelah saya mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau dikenal dengan PSE, saya akhirnya menyadari bahwa dalam membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka guru harus memiliki kompetensi sosial emosional atau PSE yang baik. Hal tersebut bertujuan agar guru mampu memahami sosial emosional murid, di mana guru tidak hanya memperhatikan pada ketercapaian kognitif, tetapi afektif dan psikomotornya juga. Hal tersebut dilakukan agar murid bisa memiliki kesadaran penuh, sehingga tercipta well-being murid. Pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun keterkaitan modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya yaitu di mana modul 2.2 berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Jadi dalam hal ini, guru tidak berfokus pada keterampilan kognitif murid saja, tetapi guru juga harus mampu memahami sosial emosional agar dapat memberikan rasa aman, nyaman, sehingga terciptanya tujuan pembelajaran, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun keterkaitannya modul 2.2 dengan modul 1.2 tentang peran dan nilai dari guru penggerak, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru bisa menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak dalam upaya mengelola emosi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, keterampilan berelasi, dan pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran bisa seimbang. Adapun keterkaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu pembelajaran sosial emosional sangat berhubungan erat dengan visi guru penggerak. Karena PSE bisa menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid, di mana salah satu teknik untuk meningkatkan kesadaran penuh adalah dengan menggunakan teknik STOP. Adapun keterkaitannya dengan modul 1.4, nah, dalam hal ini
dalam melaksanakan proses pembelajaran sosial emosional yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Hal tersebut dapat mewujudkan budaya positif. Oleh karena itu, guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Lalu keterkaitannya dengan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka dalam proses melaksanakan PSE akan lebih bermakna lagi jika dipadukan atau diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti guru harus mampu mengintegrasikan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam membuat RPP dan menerapkannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Memantik ketiga. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya sekedar berpusat kepada ketercapaian nilai akademik dan keterampilannya saja. Sehingga yang diperoleh oleh murid hanya kumpulan angka yang menentukan keberhasilan ketercapaian suatu materi. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata apa yang saya pikirkan ternyata kurang tepat. Ternyata belajar dapat membuat dan mengubah karakter psikologis anak agar memiliki kesadaran diri atau mindfulness yang lebih tinggi lagi dalam berelasi dan berkomunikasi dengan bertanggung jawab atas berbagai pilihan yang ada. Lalu pemantik selanjutnya yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah di sini 3 hal yang mendasar yang saya pelajari yaitu dengan menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Hal itu tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya karena dengan menerapkan KSE akhirnya saya bisa mengetahui apa kekurangan saya dan apa yang nantinya harus saya lakukan lagi untuk bisa memenuhi kompetensi KSE tersebut. Yang selanjutnya adalah kemampuan dan menerapkan praktek kesadaran penuh dengan menerapkan teknik stop. Tentu di mana teknik stop itu bertujuan agar seorang murid bisa mendapatkan kesadaran penuh, di mana teknik stop itu terdiri S-nya itu stop, T-nya take a breath, O-nya itu observe, dan P-nya itu proses. Nah, dan selanjutnya adalah dengan menerapkan 4 indikator PSE, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana 3 hal dasar itu yang saya dapat peroleh dan pelajari, yang nantinya akan saya kembangkan lagi lebih jauh. Selanjutnya, pertanyaan pemantik selanjutnya, yang ketiga juga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Di sini, khususnya bagi murid sendiri, saya akan mencoba membuat perangkat pembelajaran atau RPP yang terintegrasikan antara pembelajaran berdiferensiasi PSE. Saya juga akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas sehingga akan munculkan PSE-nya dan KSE-nya sehingga murid itu bisa memiliki kesadaran penuh, dan lebih jauhnya lagi adalah akan ada yang namanya well-being dari murid itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun bagi rekan sejawat,
Saya akan menjadi teladan dan menginspirasi rekan-rekan guru di sekolah. Di satuan tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 2 Ancaran, untuk bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional di kelasnya masing-masing agar menumbuhkan kesadaran penuh dengan menerapkan teknik stop sehingga nantinya akan terwujud murid yang well-being. Tentunya teknik stop ini adalah sesuatu hal yang baru bagi saya dan juga mungkin untuk sebagian guru di satuan tempat saya mengajar. Dengan menerapkan teknik ini diharapkan para murid bisa mendapatkan yang namanya kesadaran penuh sehingga akan terciptanya atau meningkatnya kompetensi dari sosial emosional itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.